Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi tentang zakat, mata kuliah manajemen Islam. Zakat memiliki pengertian secara bahasa, artinya suci, tumbuh dengan subur dan mendatangkan keberkahan. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kadar harta yang dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya bila mencapai nisab tertentu dengan syarat tertentu. Ya, nisab dan syarat. Untuk istilah syar'i, bahwasanya zakat itu mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib sesuai perintah Allah. Ya, sedekah itu ada wajib, ada sunnah. Zakat di sini adalah sedekah wajib. Artinya jika dilaksanakan mendapat pahala, jika ditinggal berdosa. Nah, definisi zakat dari bahasa yang pertama tazkiyah, yang artinya membersihkan atau mensucikan, seperti firman Allah di surat At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah harta untuk zakat dari mereka untuk tutahhiruhum, untuk membersihkan, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Nah, kemudian yang kedua adalah al-barakah, barokah. Nah, sehingga harta itu menjadi berkah setelah dikeluarkan zakatnya. Dan juga an-namu, yaitu tumbuh, subur, dan berkembang. Jadi adanya zakat di sini tidak mengurangi harta, tetapi akan menumbuh, subur, dan mengembangkan harta yang kita miliki. Berikutnya untuk diperhatikan kedudukan zakat di sini ada dua yang untuk kalian perhatikan. Yang pertama adalah zakat sebagai penentu apakah seseorang itu saudara seagama atau tidak. Firman Allah surat At-Taubah ayat 11, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fiddin, yang artinya, dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Artinya zakat itu diwajibkan bagi muslim, yang non-muslim tidak wajib. Yang menerima zakat, orang muslim. Ya, orang yang tidak muslim, yang non-muslim tentu tidak berhak menerima zakat. Yang kedua, kedudukan zakat di sini adalah disejajarkan, digandengkan dengan perintah sholat, disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 82 kali, bahwasanya sholat itu adalah ibadah badan ya, fisik, yang hubungannya adalah vertikal kepada Allah, sedangkan zakat adalah ibadah maliyah atau ibadah harta yang hubungannya dengan sesama manusia. Sholat ibadah vertikal, sedangkan sholat zakat maksud saya itu adalah hubungan horizontal sesama manusia. Nah, di sini perintah landasan hukum zakat ya di surat At-Taubah 103, khudz min amwalihim, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Jadi zakat bukan untuk dibayarkan dengan sukarela ataupun seikhlasnya, ya, tidak, tetapi wajib. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Nah, itu artinya ada hak, ya, boleh mengambil dengan memaksa, ya, mewajibkan. Jadi misalnya nanti jika Anda menjadi seorang pemimpin, ya, kepala masyarakat, jika ada orang yang sudah cukup hartanya, sudah berlebihan, belum membayar zakat, maka ambillah zakat dari mereka. Jadi boleh untuk memaksa, boleh untuk mengambil dari harta mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum,
Dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Itu sebagai landasan hukum zakat. Kemudian kedudukan zakat dan sholat ya digandengkan, disejajarkan. Artinya sholat itu hukumnya wajib, begitu juga dengan zakat. Tidak sempurna iman seorang muslim jika hanya melaksanakan sholat tetapi tidak menunaikan zakatnya. Di surat An-Nisa ayat 77 dan surat Al-Baqarah 43 Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'una ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, tadi ya kedudukan zakat sebagai penentu saudara seagama. Yang kedua, sholat dan zakat itu adalah sejajar atau sama-sama wajib. 4 hal yang berkaitan dengan zakat yang perlu kalian ingat dan selalu perhatikan. Yang pertama adalah nisab, adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, jelas ya, jadi batas minimal harta. Artinya jika kita memiliki harta di bawah batas minimal, maka tidak wajib membayar zakat. Jika harta kita di atas batas nisab, artinya kita wajib membayar zakat. Nah, kemudian yang kedua adalah haul, yaitu adalah batas kepemilikan selama 1 tahun. Punya tabungan, punya investasi atau harta telah mencapai 1 tahun, maka itu baru dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga adalah istilah yang harus kita tahu ya, yaitu muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakatnya. Yang keempat, mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Dijelaskan di surat At-Taubah ayat 60 bahwasanya mustahik atau penerima zakat ini sejumlah 8 golongan. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ya, 8 golongan. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab atau budak, gharim, orang-orang yang berhutang. Di sini adalah orang yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan sehingga terpaksa harus berhutang, ya. Jadi bukan seorang investor atau pebisnis berhutang sekian miliar untuk usahanya, itu bukan, ya. Kemudian yang ketujuh, fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan, ibnus sabil, orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan. Nah, 8 golongan mustahik ini dibagi ya, menerima zakat itu berdasarkan prioritas, bukan berdasarkan sama rata. Jadi misal ada dana zakat sejumlah 8 juta, dibagi masing-masing golongan 1 juta, itu bukan. Ya, itu salah. Sehingga berdasarkan prioritas. Dibagi kepada fakir, miskin, ya. Apabila habis, maka amil, mu'alaf, dan seterusnya, golongan yang lain tidak mendapat bagian zakat. Nah, jadi berdasarkan prioritas. Yang menerima tentu saja orang muslim. Yang non-muslim tidak diperkenankan menerima dana zakat. Baik, zakat terbagi menjadi 2. Ya. Yang pertama adalah zakat fitrah, yaitu zakat jiwa, adalah sedekah wajib yang menjelang Idul Fitri itu dibayarkan dengan ketentuan dan syarat, ya, adalah berupa sembako. Jika di Indonesia itu beras ya 2,5 kilogram. Nah, bisa juga kurma, gandum atau yang lain. Jadi sesuai dengan kebutuhan pokok di daerahnya masing-masing. Nah, keutamaan membayar zakat fitrah di sini adalah pada saat malam takbiran itu ya. Jadi Ramadan hari terakhir setelah maghrib dibayarkan. Dan kemudian langsung didistribusikan kepada yang berhak
sampai sebelum sholat Id. Nah, ya, pembayaran zakat fitrah harus berupa sembako. Jika berupa uang, maka panitia zakat harus membelikan dulu berupa sembako atau bahan pokok untuk dibagikan berupa bahan pokok. Nah, jadi dibagikan berupa uang itu tidak boleh. Keutamaannya adalah malam takbiran. Akan tetapi di masa pandemi corona ini ya, untuk memudahkan panitia dan karena beberapa kondisi sehingga boleh dibayarkan zakat fitrah itu adalah saat awal Ramadan atau sekarang saat pertengahan Ramadan dan kemudian langsung didistribusikan tanpa menunggu malam terakhir Ramadan nanti, itu boleh. Kenapa? Karena itu akan memudahkan ya, jadi menghilangkan kesulitan. Apalagi bagi orang-orang yang hidupnya di perantauan, ya, dalam keadaan normal pada Idul Fitri itu mudik ya. Nah, sehingga saat malam takbiran itu tidak ada yang membayar, tidak ada panitia yang mendistribusikan, nah itu akan sangat mempersulit. Yang kedua adalah zakat mal, yaitu zakat harta yang akan saya bahas insya Allah. Bahwasanya zakat harta adalah zakat harta benda yang dikeluarkan setelah mencapai nisab dan kepemilikannya mencapai 1 tahun. Ya, zakat harta benda setelah mencapai nisab dan haul. Nah, nisab tadi adalah batas minimal harta. Harta apa saja yang wajib dizakati? Yaitu semua harta. Semua harta, misalnya binatang ternak, emas, perak, mata uang, investasi, tabungan, ya, harta perniagaan, bisnis, usaha, ya, berupa laba atau keuntungan, pertanian, buah-buahan, biji-bijian, ya, seperti padi, jagung, gandum, dan juga barang-barang tambang dan harta rikas atau harta temuan, harta karun. Nah, itu semua adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Baik, penjelasan nisab dari zakat mal di sini ya adalah yang pertama jenis harta berupa emas. Nisabnya adalah 85 sampai 93 gram emas yang mayoritas ulama menisabkannya sejumlah 85 gram emas. Berapa rupiahnya? Nah, itu bisa kita update dengan harga emas yang terbaru. Jadi misalnya per gram emas itu 500.000, maka nisabnya 85 gram emas dikalikan 500.000, misalnya 42,5 juta. Sehingga Anda jika memiliki harta berupa emas batangan, emas perhiasan tetapi jarang dipakai, ya, kemudian jumlahnya 85 gram emas atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Ya. Nah, keterangan di sini ya, ada perhiasan, ada batangan, nah haulnya 1 tahun. Jadi emas yang kita miliki untuk dikeluarkan zakatnya jika memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, nah itu kemudian dikeluarkan zakatnya. Perak demikian juga seperti emas ya. Kemudian untuk peternakan sapi atau kerbau itu nisabnya adalah sejumlah 30 sapi atau kerbau. Dikeluarkan besar zakatnya yaitu 1 ekor yang berumur 1 tahun ya. Jika sudah mencapai haul yaitu setahun. Jadi beternak sapi kemudian jumlahnya 30 sudah dimiliki selama 1 tahun maka dikeluarkan zakatnya. Jika melebihi dari 40 ekor sapi atau kerbau, zakatnya juga 1 ekor akan tetapi umur 2 tahun, jadi lebih matang usianya, lebih besar gitu ya. Untuk kambing atau domba, maka nisabnya adalah sebanyak 40 ekor. Ya. Jika melebihi 120,
maka zakatnya 2 ekor. Untuk pertanian ini ya, baik sapi maupun kambing, ini jangan memisahkan yang sudah terkumpul ataupun mengumpulkan yang terpisah. Artinya apa? Artinya misal seseorang punya usaha peternakan kambing, ada di Jakarta, ada di Solo, ada di Ponorogo, ya. Yang terpisah jangan dikumpulkan. Nah, sebaliknya yang terkumpul, nah misal memiliki 120 kambing, jangan dipisahkan, ya. Biar tidak kena zakat, nah biar tidak membayar zakat, nah kemudian dipisah-pisahkan. 30 ekor ditaruh di Solo, 30 ditaruh di Ponorogo, atau di kota yang lain, supaya tidak terkena zakat. Nah itu sebaiknya jangan ya, dilarang seperti itu. Berikutnya harta tentang pertanian yang dikeluarkan zakatnya itu setiap panen ya, jadi tidak menunggu 1 tahun seperti halnya emas, perak, dan peternakan ya, tetapi setiap panen, yaitu nisabnya sebesar 520 kg beras atau 653 kg padi. Besar zakat di sini adalah sesuai biaya yang dikeluarkan. Jadi apabila pengairan atau irigasi itu ya menggunakan air hujan, artinya gratis, tidak ada biaya, nah maka besar zakatnya adalah 10%. Jika menggunakan irigasi diesel ya, mungkin karena kekeringan sehingga keluar biaya untuk irigasi, maka besar zakatnya adalah 5%. Kemudian untuk jenis harta berupa uang kontan, misalnya gaji, nisabnya adalah emas 85 gram. Dibayarkan setelah haul ya, 1 tahun. Jadi misal gaji per bulan 5 juta, kalau 1 tahun kan sudah 60 juta, nah itu melebihi dari nisab, maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Kemudian perdagangan juga dinisabkan kepada 85 gram emas, mencapai 42,5 juta tadi ya, kurang lebih. Itu adalah dari jumlah laba atau keuntungan. Nah, jadi misal di akhir tahun itu ada laporan pembukuan, nah bisa kita lihat ya berapa besar omsetnya atau keuntungannya. Jika melebihi nisab, maka dibayarkan zakatnya sebesar 2,5%. Itu tadi penjelasan zakat yang saya sampaikan. Kemudian untuk Anda sebagai praktek dalam menghitung zakat mal ini, silahkan mengerjakan soal yang bisa di-download di Schoology. Pengumpulan juga melalui Schoology dan batas waktu pengumpulan adalah sampai tanggal 24 Mei ya, insya Allah sebelum Lebaran. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat corona ini dan memberikan kesabaran dan pahala bagi kita semua. Silahkan bagi jika ada yang bertanya bisa memberikan komentarnya di bawah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.